Dan orang yang pertama-tama melaksanakan syukur maulid adalah sahibul maulid itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samil isnan. Qala wa fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Kanjeng Nabi ketika ditanya tentang hari Senin, maka jawab beliau, di hari Senin saya dilahirkan. Di hari Senin Al-Quran diturunkan, maka Kanjeng Nabi dalam mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ukhliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marhaban ahlan wa sahlan bikum. Yang kita hormati bersama pengasuh pesantren Boyo Kediri, Romo Kiai Haji Anwar Mansur, hafizahullah. Beserta zuriyah Kiai Abdul Karim, akhirnya Kiai Hasan Suki Zamzami, Kiai Anim Falahuddin, Kiai Nur Huda Muhammad, dan para hadirin akramakumullah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita takzim dalam maulid, kita ikhtifal dalam maulidin Nabi. Ini merupakan ungkapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ungkapan syukur bisa diadakan dengan apapun. Apakah memberi makanan atau minuman atau sedekah atau zikir atau baca Al-Quran. Dan ungkapan syukur tidak terikat dengan waktu, sebab kapan saja. Dan orang yang pertama-tama melaksanakan syukur maulid adalah sahibul maulid itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samil isnan. Qala wa fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Kanjeng Nabi ketika ditanya tentang hari Senin, maka jawab beliau, di hari Senin saya dilahirkan. Di hari Senin Al-Quran diturunkan, maka Kanjeng Nabi dalam mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa. Memang tidak ada perintah memperingati maulid, tidak ada perintah. Namun juga tidak ada larangan. Bukan berarti tidak ada perintah, bukan berarti tidak ada dalil, itu bukan berarti dilarang. Tidak ya. Seperti halnya zaman dahulu kitab hadis tidak dibukukan, tidak ditulis. Sekarang ada kitab Muwatta, Bukhari dan lain-lain. Apakah dilarang kitab Bukhari? Zaman dahulu tidak ada kitab fikih. Apakah dilarang orang mengambil kitab fikih? Kan goblok semuanya, ibadahnya enggak bisa semuanya. Zaman dahulu Al-Quran
tidak ditulis, tidak dikumpulkan. Sehingga awalu bid'ah itu adalah mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran. Jadi artinya kalau tidak ada bid'ah, maka kita akan terbelakang, kita akan mundur. Namun bid'ah itu dalam tradisi kita dibagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kudolatin finnar. Ini hadis ini tilahlahnya am, namun dimaksus, ditaksis. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kullu ma ukhtisa wa lam yukhalif kitaban wa hadisan wa isma'an wa qiyasan bahwa al bid'ah al mahmudah. Wa kullu ma ukhtisa wa yukhalif dzalik fa al bid'ah al mazmumah. Segala sesuatu bila mana diadakan ketika zaman Kanjeng Nabi tidak ada dan ini menyimpang dari Quran, hadis, qiyas dan ijma', itu namanya bid'ah yang al-mazmumah. Al-Hudur rahimakumullah. Namun Al-Quran mengatakan qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah supaya orang-orang mukmin bahagia, supaya orang-orang mukmin bersenang, supaya orang-orang mukmin bersyukur. Namun bimadza nafrahu, dengan apa kita bahagia, dengan apa kita bungah. Namun saat kita bungah dengan anugerah Allah, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, memang fadlullah itu banyak. Namun di antara fadlullah yaitu al-ilmu. Dengan ilmu supaya kita bahagia. Dengan ilmu supaya kita senang. Dengan ilmu supaya kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Yang mana kemuliaan itu harus dengan ilmu. Alamatus sa'adah al-ilmu wa alamatus saqawah al-jahlu. Alamatnya orang bahagia, alamatnya orang selamat, alamat orang baik adalah orang yang paham terhadap ilmu agama. Dan sebaliknya, alamatnya cilaka, alamatnya keburukan, yaitu orang bodoh di dalam ilmu agama. Orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya, menyangka itu benar padahal salah. Dan rahmatullah itu banyak. Nama rahmatullah kata Abdullah bin Abbas yaitu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita ketika Sayyid Abdullah melahirkan Kanjeng Nabi. Ini namanya beliau Muhammad, ini langsung ya, dapat ilham dari Allah. Namun kalau nama Muhammad itu masyhur fil ard, kalau nama Ahmad itu masyhur fis sama. Ketika Suwaibah amatnya Abu Lahab memberikan berita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka Abu Lahab bahagia, Abu Lahab bungah. Dan bungahnya Abu Lahab itu yang memberi berita, membawa berita dimerdekakan, yaitu Suwaibah. Coba diangan-angannya. Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab itu bungah, bahagia, senang, sehingga kesenangannya diungkapkan, takzimnya diungkapkan dengan Suwaibah dimerdekakan dan dimimpikan. Ketika hari Senin, Abu Lahab mendapatkan diskon siksaan azab di neraka ya. Jadi ada diskonnya, ada keringanannya. Ini dengan arti Abu Lahab ketika Kanjeng Nabi dilahirkan bahagia padahal belum diangkat Nabi. Dan Abu Lahab merasakan bahagianya.
merasakan ada faedahnya, yaitu ada keringanan azab. Sekarang bila mana yang bahagia itu orang muslim, orang mukmin atas kelahiran Kanjeng Nabi, maka tidak diragukan bahwasanya kita ihtifal bil maulid, kita mengagungkan maulidin Nabi, tidak diragukan kita akan mendapatkan faedahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi artinya orang memperingati Maulid Nabi merupakan ungkapan syukur. Coba diangan-angannya. Zaman Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi ya, ini keburukan-keburukan merajalela. Di antara riba merajalela. Ada bek munabadzah. Bek munabadzah itu mabek yang dilempar itu jadi mabeknya. Bagi pembeli tidak ada khiyar. Terus masalah miras, masalah tirkah, orang perempuan terabaikan. Dan juga ketika zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu bila mana mempunyai anak perempuan, ini malu. Maka dikubur hidup-hidup. Padahal orang Arab kan cantik-cantik. Sehingga Sayyidina Umar ya, pernah kadang dia itu merenung sendiri, kadang dia nangis. Terus kadang dia tertawa. Lantas ditanya, "Limadza ya Umar? Ahyanan anta tabki, wahyan anta tahzan." Jawab Sayyidina Umar, ketika zaman jahiliyah saya mempunyai anak wanita cantik dan saya bawa ke padang pasir, saya kubur hidup-hidup. Maka ketika ingat, Sayyidina Umar menangis. Dan mengapa kali panjenengan tertawa ya Umar? Jawabnya, orang jahiliyah itu nyembahnya kan nyembah berhala. Berhala dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri. Suatu saat Sayyidina Umar itu buat berhala yang mana bahannya dari buah kurma. Atas buah kurma tersebut disembah-sembah, dibuat patung. Nah, suatu saat Sayyidina Umar itu lapar, maka patungnya dimakannya. Masa pangeran dimakan itu? Kan tertawa Sayyidina Umar itu. Inilah zaman jahiliyah. Juga asnam, berhala dipuja-puja, disembah-sembah. Juga orang jahiliyah itu banyak keburukan-keburukannya. Kalau tawaf itu telanjang. Kalau malam perempuan, kalau laki-laki siang. Orang jahiliyah itu juga sa'i. Namun sa'inya karena berhala. Yang diagungkan itu berhala. Padahal kenikmatan-kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari berhala. Berhala la yadurru wa la yanfa'u, namun dipuja-puja oleh orang jahiliyah. Inilah gambaran keburukan-keburukan di zaman jahiliyah. Lantas kita syukur kepada Allah atas dilahirnya Kanjeng Nabi, maka ini bukan merupakan kesalahan. Sebab syukur itu merupakan ibadah yang kelas tinggi. Itu syukur. Dan zaman jahiliyah wanita tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ini zaman jahiliyah. Namun di zaman Islam wanita dihargai. Sehingga dalam Islam itu wanita harus menutupi aurat. Sehingga Syekh Mutawalli rahimahullah mengatakan
wanita itu tidak berkewajiban nafkahi kepada siapapun. Ini ada siri, ada rahasia. Bila mana wanita itu dituntut untuk menafkahi kepada orang lain, maka dikhawatirkan nabrak-nabrak. Di zaman Islam, wanita dimuliakan. Dan juga apa yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu menjadi mulianya. Contoh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menjadi istri Kanjeng Nabi menjadi mulianya. Sehingga beliau Sayyidatun Nisa fi zamaniha. Begitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau asalnya tidak terkenal. Namun karena sahabat Abu Bakar itu selalu mendampingi Kanjeng Nabi. Coba ketika hijrah di Gua Sur, Kanjeng Nabi beserta Abu Bakar. Ketika itu Kanjeng Nabi tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas ada lubang ular, maka oleh Sayyidina Abu Bakar lubang tersebut ditutup pakai kakinya, sehingga sahabat Abu Bakar digigit ular. Namun sahabat Abu Bakar tidak bergerak, sebab bila bergerak khawatir Kanjeng Nabi bangun. Hanya yang merah saja wajahnya sahabat Abu Bakar. Terus tanya oleh Kanjeng Nabi, ya Abu Bakar, mengapa demikian? Lantas dijawab bahwasanya dia digigit ular karena kakinya menutup lubang ular. Dia menutup lubang ular supaya ular tidak nyokot kepada Kanjeng Nabi. Dan dia digigit ular diam saja, tidak bergerak sebab Kanjeng Nabi dikhawatirkan bangun. Kanjeng Nabi itu selalu beserta Sayyidina Abu Bakar. Dan sahabat Abu Bakar itu juga loman terhadap Kanjeng Nabi. Nah, sehingga sahabat Abu Bakar menjadi khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Umar, asalnya musuh Islam berat. Namun Sayyidina Umar itu selalu berserta Kanjeng Nabi, beliau menjadi khairun nas ba'da Abi Bakrin dan seterusnya. Dan ada sebuah cerita ya, bahwasannya dalam Ihya kan ada, kalau orang itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus siap-siap menjadi fakir. Ini kan repot. Kalau orang mencintai Kanjeng Nabi harus siap-siap menjadi fakir, menjadi miskin. Lah logikanya Kanjeng Nabi itu mencintai masakin, mencintai fuqara. Kalau orang misalkan saja mengatakan ini uhibbu Rasul, itu bisa. Namun untuk mendapatkan mahabbah dari Rasulullah ini yang sulit. Dan orang-orang yang dekat kepada Kanjeng Nabi, yang kaya-kaya itu, yang dicintai oleh Kanjeng Nabi sebab lomannya. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk sahabat yang dibebungah masuk surga. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang itu mencintai Kanjeng Nabi dan supaya mendapatkan mahabbah dari Rasulullah, ini harus siap menjadi fakir. Ini kan repot, ini kan berat ya. Dan juga Madinah yang namanya Yathrib ya. Pada waktu Kanjeng Nabi belum hijrah, Madinah itu banyak penyakit-penyakitnya. Madinah daerah konflik. Namun setelah Kanjeng Nabi hijrah, Madinah menjadi terkenalnya, menjadi tanah haram kedua. Ini menunjukkan apapun yang berhubungan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulianya. Begitupun sahabat. Sahabat itu merupakan khairu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebab selalu bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman sekarang orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulillah, orang yang paling banyak membaca sholawat. Orang yang paling banyak membaca sholawat inilah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Kanjeng Nabi, yang mana manusia itu menyembah berhala lantas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Kanjeng Nabi, akhlaknya manusia menjadi baiknya. Beliau mengatakan, qala sallallahu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Secara umum, puncak tujuan Kanjeng Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya sebenarnya ajaran-ajaran agama itu banyak ya. Ajaran-ajaran agama itu banyak. Kita kumpul dengan orang soleh, itu merupakan ajaran agama. Mudah-mudahan kita kumpul dengan orang soleh, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surga beserta orang-orang solihin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Bukhari ya, itu diterangkan ada malaikat yang berkeliling mencari ahli zikir. Ketika ahli zikir ditemukan, makna zikir nanti majlis ilmi, majlis sholawat, ya, maka malaikat mengundang malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Lantas terjadi dialog antara Allah dan malaikat, pada Allah Maha Tahu. Ini Allah menunjukkan keutamaan orang hadir majlis zikir. Dan di akhir dialog kata Allah, ushidukum ya malaikati, bahwa saya mengampuni dosa-dosanya orang yang hadir di majlis zikir, majlis kebaikan. Dan orang yang hadir di majlis demikian diberi pahala tiap-tiap jangkah menghilangkan dosa, tiap jangkah mengangkat derajat. Dan orang yang hadir di majlis demikian doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan majlis demikian. Kita tahu demikian sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis. Hadis ini ketika diterima oleh Rasul, para sahabat bunga. Hadisnya pendek. Qala sasam almar'u ma'aman ahab. Ayuksaru almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai ketika di dunia. Dan Habib Abdullah Al-Haddad ya, menerangkan hadis tersebut ya. Almar'u ma'aman ahab fi dunya wal akhirah, dengan arti ya, dengan arti. Orang itu bila mana sama-sama mencintai bola, biasanya kumpul dengan komunitas bola ya. Kalau orang itu senang dengan komunitas ngingu burung, itu biasanya kumpul dengan orang-orang yang penggemar burung. Dan seterusnya. Kalau orang itu tujuannya orientasinya agama, maka dia senang kumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi artinya kalau orang itu orientasinya agama, maka tidak diragukan bahwasanya orang tersebut mau belajar ilmu agama, mau mondok. Al-Hudur rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang sangat berharga pula, yaitu tentang ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu sangat difardukan oleh Allah bagi tiap-tiap orang Islam. Hadisnya demikian, walakin jarat ala al-sinatin nas ziyatu wal muslimat hadis ziyata khata inda ahli hadis walakin fil makna shawab. Seperti halnya wa asluhna bil ma'ruf, itu khitab kepada suami, namun maknanya juga diperuntukkan bagi istri supaya mu'asharah bil ma'ruf kepada suami. Coba, ajaran Rasul sangat berharga, yaitu supaya orang mencari ilmu. Nanti ulama-ulama khilaf, itu ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain-lain. Namun berkisar pada ilmu yang berhubungan dengan agama. Walaupun semuanya ilmu itu berhubungan dengan agama, asal di ilmu yang hubungannya dengan fardul kifayah. Ilmu itu dibagi menjadi dua, satu fardul ain yang wajib dipelajari, kedua yaitu fardul kifayah. Dan ajaran-ajaran agamanya, baik kita iqra atau kumpul dengan orang baik, kita ngaji,
Ini apa yang didapat. Bila mana yang didapat itu kebaikan, ini akan munculkan rohbah fil khair, memunculkan cinta kebaikan, rohbah fil khair. Namun bila mana orang itu kumpul dengan orang buruk, maka akan muncul rohbah keburukan. Dan rohbah akan memunculkan azam. Kalau azamnya baik, kalau yang cinta yang disimpati baik, akan azam baik. Kalau yang diterima itu buruk, rohbahnya buruk, akan memunculkan azam yang buruk. Dan azam akan memunculkan niat. Kalau azamnya baik, maka niatnya baik. Kalau azamnya buruk, maka niatnya buruk. Dan niat akan memunculkan amal. Bila mana niatnya baik akan memunculkan amal soleh, bila mana niatnya buruk akan memunculkan amal yang buruk. Dan amal itu banyak. Baca Quran, sholat, zikir dan lain-lain. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah, tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Orang misalkan saja, maaf, walaupun ibadahnya jungkung dan lain-lain, namun bila mana hatinya buruk, ini kurang ada nilainya. Dan kita ya, tidak mungkin hati kita secara otomatis bersih, tidak mungkin. Yang hanya bersih hati itu adalah para nabi dan rasul. Adapun ulama tidak demikian. Kita mudah sekali dijangkiti penyakit hasad dan lain-lain, riya dan lain-lain. Yang ada jaminan hanya para nabi dan rasul. Dan hati yang bersih supaya memunculkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu maknanya luas ya. Orang sabar, ridho dengan putusan Allah, tawaduan, ngomong yang baik-baik. Kalau di era sekarang ya, nulis WA yang baik-baik. Perilaku yang baik maknanya luas. Al-Karimah. Dan Al-Karimah itu ada yang karena Allah, namun ada orang yang Al-Karimah bukan karena Allah. Contoh kadang orang sopan santun, namun tidak sembahyang, tidak beribadah, ini kan bukan karena Allah. Kalam Sufi mengatakan kullu syai'in laisa lillah fa huwal maksiat. Segala sesuatu bila mana bukan karena Allah itu merupakan kemaksiatan. Dan riya itu bukan hanya sekedar menghilangkan pahala, namun riya itu juga diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Karimah ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran agama, puncaknya supaya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mahabbah kepada Allah, dia beribadah, dia berzikir, dia sholat, dia takwa dan lain-lain. Allah mengatakan, qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini turun sebab orang Yahudi mengatakan nahnu nuhibbullah. Lantas turun ayat tersebut, katakan ya Muhammad, bila mana kamu sekalian mencintai Allah, maka supaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, cinta Allah yang direalisasikan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah akan membuahkan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan membuahkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan. Kalau orang dicintai oleh Allah, orang diampuni dosanya oleh Allah, tidak diragukan, maka orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Namun al-muhim, orang itu mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan ini uhibullah, banyak yang bisa. Namun untuk mendapatkan mahabbah dari Allah itu yang sulit. Tadi diterangkan ya, kalau orang itu mencintai Allah,
maka harus siap-siap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berat. Qala sasama yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka oleh Allah diberi musibah, diuji. Sabar apa tidak, ridho apa tidak, tetap menghadap kepada Allah apa tidak. Dalam nasib sabar, ridho dan tetap menghadap kepada Allah, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya, orang itu jangan berani-beraninya mengatakan inni uhibbullah. Lah kalau orang itu mengatakan ini uhibbullah, maka berarti dia harus mau beresiko. Dia kecelakaan, panggah senyum saja. Dipentung orang, panggah senyum saja, alhamdulillah ya. Kan berat ya, kan repot. Jadi kalau orang mahabbah kepada Allah, itu konsekuensinya harus siap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ya, yaitu Sri Asyikti rahimahullah, beliau sakit. Ketika sakit itu dijenguk oleh murid-muridnya. Kata Imam Sri Asyikti, kenapa kamu datang kepada saya? Ya Syekh, nahnu nuhibuka. Pada sakit saya menyambangi. Atas Imam Sri Asyikti itu menyuruh kepada murid yang lain untuk mengumpulkan batu. Batu dikumpulkan. Setelah batu dikumpulkan, maka orang yang mengatakan nahnu nuhibuka itu oleh Imam Sri Asyikti dilempar batu, terus lari semuanya itu. Kata Imam Sri Asyikti, katanya kamu senang kepada saya. Mengapa saya lempar batu kok malah belayu itu? Kalau senang dengan si Asyikti lempar batu kan diam saja, menang saja, malah alhamdulillah gitu. Misalkan demikian. Hanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika dia kesandung berdarah-darah, dia senyum. Orang di sekitar kaget ya, kena musibah sangat, namun dia senyum. Terus orang kaget, ya Rabi'ah, mengapa demikian? Banyak sakit, namun malah senyum. Kata Rabi'ah, ini dari kekasih saya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai Allah, Habibullah itu ya, Habibullah itu orang yang senang dengan putusannya Allah. Diberi musibah, di apapun, dia panggah senyum saja. Ini kan berat, repot ya. Ketika Rabi'ah kesandung berdarah-darah, ditanya, ini dari kekasih saya. Maka saya senyum, saya bahagia. Logikanya ya, misalkan saja seorang pemuda yang mencintai kekasihnya yang cantik. Ini ketika dicubit kan tidak kerasa, malah kurang cubitannya ya. Sekian, al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.